Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Augin Supardi, NIM 2350191093 dari kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi perbaikan nilai kuis kimia farmasi 1 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Rina Anugrah MSI. Langsung saja, soal yang pertama, berikut adalah contoh senyawa organik. Jawabannya adalah C2H5OH. Karena ciri khas senyawa organik adalah terdapat ikatan antara unsur karbon dengan unsur yang lain, terutama hidrogen. Soal selanjutnya, identifikasi senyawa organik organik dengan metode klasik hanya dapat dilakukan dalam bentuk. Jawabannya adalah tunggal, karena biasanya metode klasik dilakukan dengan reaksi spesifik jika terbentuk senyawa organiknya. Campuran hasil yang didapatkan menjadi tidak jelas. Kalau sudah dipisahkan atau tunggal, identifikasi menjadi lebih mudah dan akurat. Soal selanjutnya, pemeriksaan titik leleh dapat dijadikan sebagai salah satu informasi. Jawabannya kemurnian senyawa, karena biasanya setiap senyawa memiliki titik leleh yang berbeda dan spesifik. Dan jika suatu senyawa tersebut terdapat pengotor, maka akan mempengaruhi titik leleh tersebut, sehingga titik leleh bisa menjadi salah satu informasi kemurnian senyawa. Soal selanjutnya, jika diberikan radiasi UV, senyawa berikut dapat mengalami transisi. Jawabannya adalah sigma ke sigma bintang, N ke sigma bintang. Karena eh, gugus CH2 adalah ikatan sigma, terus O juga terdapat eh, pasangan elektron bebas. O, OH adalah ikatan sigma. Karena struktur ini tidak memiliki ikatan rangkap yang sehingga tidak dapat terjadi transisi Pi ke Pi bintang atau N ke Pi bintang. Soal selanjutnya, transisi dengan intensitas serapan paling besar adalah jawabannya Pi ke Pi bintang. Pi berarti memiliki ikatan rangkap karena elektron pada ikatan rangkap lebih mudah naik ke tingkat energi yang lebih tinggi karena ikatan Pi lebih lemah dibanding ikatan sigma. Soal selanjutnya, apakah senyawa berikut dapat dianalisis dengan spektro UV visible? Jawabannya adalah tidak, karena senyawa tersebut tidak memiliki ikatan rangkap sehingga eh, atau ikatan rangkap terkonjugasi. Soal selanjutnya, pelarut polar akan menyebabkan senyawa berikut mengalami. Jawabannya batokromik, memungkinkan terjadinya transisi elektron eh, pi ke pi bintang. Pelarut polar dapat menstabilkan keadaan tereksitasi pi bintang, jadi energi transisinya lebih kecil sehingga panjang gelombang bergetar ke arah panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik. Soal selanjutnya, Anda sedang menganalisis senyawa X dengan spektrofotometri inframerah. Salah satu pita yang muncul adalah pita tajam pada gelombang 3750 sampai 3000. Dugaan Anda sampel memiliki gugus OH karena ikatan OH menyerap cahaya pada daerah ini. Bilangan gelombang ini. Soal selanjutnya, senyawa propana dan butana dapat dibedakan pada bilangan gelombang. Jawabannya adalah 1300 sampai 6000 sampai 650. Karena panjang gelombang ini adalah daerah fingerprint. Jadi setiap senyawa memiliki ciri khas atau polanya berbeda. Kemudian nomor 14, pada bilangan gelombang 4000 sampai 400, spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk menganalisis senyawa organik karena pada bilangan gelombang ini terdapat gugus fungsi dalam senyawa organik seperti OH, NH, C rangkap O, dan CH. Soal selanjutnya, ketika satu molekul diberikan radiasi inframerah akan terjadi transisi di tingkat energi vibrasi. Saat molekul diberikan radiasi inframerah, radiasi tersebut dapat menyebabkan ikatan dalam molekul bergetar atau vibrasi, namun tidak dapat menyebabkan transisi rotasi elektron elektronsi atau transisi. Soal selanjutnya, salah satu metode identifikasi asam salisilat adalah dengan reaksi esterifikasi dengan cara mereaksikan sampel titik-titik dalam suasana.
asam akan membentuk ester sintetik yang beraroma khas. Jawabannya adalah metanol menjadi metil salisilat. Asam karboksilat yang jika direaksikan dengan metanol dalam suasana asam akan membentuk metil salisilat yang beraroma khas. Nomor 17, suatu senyawa direaksikan FeCl tidak memberikan warna ungu. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus. Jawabannya OH pada fenol. Karena ion FeCl Fe3 plus berikatan dengan gugus OH pada fenol, kemudian membentuk kompleks Fe3 fenolat yang menghasilkan warna biru. Kemudian, nomor 18, suatu senyawa direaksikan dengan PDABHCl memberikan warna orange atau jingga. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus. Jawabannya adalah NH2 pada amina. Gugus amina bereaksi dengan PDABHCl dalam suasana asam, kemudian terjadi kondensasi antara gugus NH2 dengan PDAB, kemudian membentuk basa sip atau biasanya berwarna orange. Selanjutnya, senyawa alkaloid adalah senyawa yang mengandung atom. Jawabannya nitrogen. Nitrogen merupakan ciri khas dari senyawa alkaloid. Setiap alkaloid pasti memiliki atom nitrogen. Nomor 20, salah satu sifat alkaloid adalah basa. Merupakan ciri khas alkaloid karena alkaloid mengandung atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas yang dapat menerima proton. Soal selanjutnya, berikut adalah contoh senyawa alkaloid yang berasal dari alam adalah jawabannya kafein. Kafein berasal langsung dari alam dan tumbuhan. Kalau misal paracetamol bukan alkaloid, aminofilin itu turunan kantin, namun amino merupakan hasil sintesis buatan. Hidroksin bukan alkaloid, tiamin bukan alkaloid. Nomor 22, salah satu alkaloid direaksikan dengan reaksi Dragendorff akan terbentuk. Jawabannya endapan kompleks kalium alkaloid yang berwarna jingga. Ion K+ dari reaksi akan membentuk ikatan koordinasi dengan atom nitrogen sehingga menghasilkan kompleks kalium alkaloid yang berwarna jingga. Nomor 23, reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa barbital. Jawabannya parik. Pada reaksi parik, senyawa barbital dapat berikatan dengan ion coklat. Ion kobalt, prosedur prosedur parik. Kemudian amonia, prosedur parik akan meningkatkan pembentukan kompleks ini dan mengubah warna larutan. Soal terakhir, reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa sulfonida. Jawabannya adalah diazo. Gugus amino aromatik primer pada sulfo akan menghasilkan warna khas saat bereaksi dengan reaksi diazo. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.